Hari ini kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menyimak kisah istimewa berjudul Suami Pergi Dinas, Ibu Mertua Minta Tidur Sekamar dengan Saya. Malam kedua saya terbangun dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Saya kira ibu mertua hanya ingin dekat agar tidak kesepian saat anak laki-lakinya pergi dinas keluar kota. Saya tidak menyangka, malam kedua beliau tiba-tiba naik ke tempat tidur dan berbaring di samping saya. Di tengah malam yang sunyi senyap, saya terbangun dalam kepanikan saat menyaksikan pemandangan yang tak seorang pun bisa membayangkan. Sejak saat itu, satu demi satu rahasia mengerikan dari masa lalu ibu mertua mulai terungkap, tentang pria yang beliau cintai seumur hidup, tentang kematian yang tidak wajar bertahun-tahun lalu, dan sebuah kebenaran yang membuat saya ingin melarikan diri dari rumah sendiri. Jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ingin mengetahui kebenaran di balik kisah ini, silakan simak dan nikmati sekarang juga. Nama saya Ratna, tahun ini berusia 29 tahun, sudah menikah hampir 2 tahun. Kami suami istri tinggal di sebuah rumah 2 lantai kecil di pinggiran kota Bekasi, rumah yang kami berdua kumpulkan dengan susah payah, menabung setiap rupiah untuk membeli setelah hari pernikahan. Suami saya, Mas Ardi, adalah seorang insinyur konstruksi yang sering pergi dinas keluar kota. Ada kalanya dia pergi sampai 2-3 minggu baru pulang. Awalnya saya merasa sedih tapi lama-lama terbiasa karena memahami pekerjaan suami, asalkan dia menyayangi istri dan menafkahi keluarga sudah cukup. Tapi semua mulai berubah sejak ibu mertua saya, Bu Sumi, pindah tinggal bersama kami. Beliau sudah lama ditinggal suami, hidup sendirian di kampung halaman di Jawa Tengah. Belakangan ini kesehatan beliau menurun dan sering mengeluh kesepian. Suami saya berunding dengan saya. Sayang, ibu sudah tua, di kampung sendirian tidak ada yang mengurus. Aku berencana menjemput ibu ke sini tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Kamu kerja seharian, ada ibu di rumah bisa bantu menjaga rumah. Lagi pula nanti kalau kita punya anak, ada nenek juga lebih mudah. Saya agak ragu. Selama ini saya dan ibu mertua tidak begitu dekat, beliau hidup tegas dan suka mencela, tapi sebagai menantu saya juga tidak enak menolak. Iya Mas, kalau ibu mau ke sini ya saya berusaha. Jadilah Bu Sumi berkemas dan pindah ke kota. Hari-hari pertama beliau tampak puas. Beliau biasa bangun pagi memasak, menyapu lalu duduk menonton televisi, sesekali menasihati saya, perempuan harus rajin mengurus rumah tangga, kalau tidak nanti suami bosan lalu cari orang lain di luar. Saya mendengar sambil menahan diri tapi tetap tersenyum terpaksa. Seminggu setelah beliau datang, suami saya mendapat perintah dinas mendadak selama 5 hari. Malam sebelum dia pergi, Bu Sumi bersikap aneh sekali. Sepanjang malam itu beliau terus-menerus mendekati saya dan bertanya macam-macam, dari urusan ranjang sampai urusan tidur. Saya pikir mungkin beliau khawatir karena anak laki-lakinya pergi, tidak ada yang tidur di lantai 2, jadi saya hanya mengiyakan saja. Tapi pagi harinya, setelah mengantar Mas Ardi ke terminal bus dan kembali ke rumah, saya terpaku mendengar beliau berkata, "Nak, mulai malam ini ibu tidur di atas bersama kamu ya?" Saya ternganga. Ibu bilang apa tadi? Iya, suamimu sudah pergi, rumah cuma ada 2 perempuan, siapa tahu terjadi sesuatu. Maling atau makhluk halus bagaimana? Ibu tidur bersama biar tenang. Kamar kalian kan luas, tempat tidurnya juga besar, kalau ibu tidur di bawah kaki tangan sakit semua. Saya tersenyum kecut tapi tidak berani membantah. Kalau tiba-tiba mengusir ibu mertua, jadinya saya menantu durhaka. Saya terpaksa membereskan dan menata ulang tempat tidur. Malam pertama saya berusaha tidur tapi tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Ibu mertua saya mendengkur keras tapi yang membuat saya tidak nyaman bukan dengkurannya melainkan kedekatannya yang janggal. Beliau terus berguling, kadang tanpa sengaja menyentuh tangan saya bahkan menumpangkan kaki ke tubuh saya. Saya tersentak bangun beberapa kali tapi berpikir mungkin beliau tidak sadar jadi berusaha menahan diri. Pagi harinya saya kelelahan seperti terkuras habis tenaganya, tapi beliau santai saja. Ibu tidur nyenyak sekali, mungkin karena ada orang di samping jadi terasa hangat. Kamu bagaimana? Saya tersenyum terpaksa, tidak berani berkata jujur. Saya berniat malam ini mencari alasan untuk tidur di ruang tamu, tapi belum sempat memikirkan alasan yang masuk akal, beliau sudah berkata lagi, "Malam ini kamu ingat biarkan pintu terbuka ya, ibu selesai mandi akan naik." Namanya sudah tua, sering terbangun tengah malam.
Saya mengangguk tapi hati gelisah luar biasa. Saya tidak tahu harus menyebut perasaan itu apa, sesak, tidak tenang, dan sulit dijelaskan. Saya mengirim pesan menceritakan semuanya kepada suami, dia hanya membalas, "Ibu sudah tua, sabar sedikit ya sayang. Aku pulang nanti akan atur lagi." Dia tidak mengerti dan mungkin saya juga belum cukup kata-kata untuk menggambarkan semua keanehan yang merayap di dalam rumah ini. Malam itu saya tetap naik ke tempat tidur lebih awal seperti biasa, tapi kali ini saya meletakkan ponsel dalam keadaan penuh baterai, mengaktifkan mode rekam suara dan menyimpannya di bawah bantal. Saya tidak mengerti kenapa saya melakukan itu. Mungkin karena insting memberitahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu. Saya mematikan lampu. Ibu mertua masuk kamar, pelan-pelan naik ke tempat tidur, memunggungi saya seperti malam sebelumnya. Ruangan tenggelam dalam kegelapan, hanya ada suara napas teratur dan aroma yang asing, wangi parfum samar-samar dari rambut beliau, bau yang sangat asing, tidak seperti sampo biasanya. Saya membalikkan muka ke dinding, memaksa diri memejamkan mata. Sekitar pukul 2 pagi, saya sedang setengah tertidur ketika merasakan sesuatu menindih tubuh saya. Saya terbangun secara refleks dan pemandangan di depan mata membuat saya membeku. Saya terbangun, jantung berdegup kencang, mata belum terbiasa dengan kegelapan. Saya hanya melihat samar-samar sosok ibu mertua duduk di samping, mencondongkan tubuh seperti baru menarik tangannya. Saya menghela napas berat, berusaha tenang tapi tetap gemetar. Ibu membuat saya kaget. Ibu sedang apa?" Saya bertanya dengan suara masih bergetar. Ibu mertua saya tidak tampak canggung sedikit pun, malah tersenyum tipis. "Oh, ibu lihat kamu kedinginan jadi menyelimuti saja. Kok kaget sekali sih, Nak? Ibu sudah tua, memangnya bisa berbuat apa?" Beliau berkata sambil tertawa kecil seolah semuanya normal. Tapi entah kenapa tawa itu membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mengangguk canggung lalu diam-diam menarik selimut rapat ke tubuh, berbaring menghadap dinding. Jantung di dalam dada masih berdebar kencang. Perasaan tangan seseorang baru saja menyentuh dada saya masih terasa jelas, lembut, pelan, tapi jelas bukan cara menyelimuti biasa. Saya gelisah sepanjang malam, menjelang subuh baru bisa memejamkan mata sebentar lalu alarm berbunyi. Saya turun dari tempat tidur tanpa menatap beliau sekalipun. Beliau tetap ceria seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan bertanya, "Mau sarapan apa biar ibu masak?" Saya tersenyum hambar, "Ibu istirahat saja, saya bisa urus sendiri." Saya turun ke dapur tapi tidak bisa menelan apapun, seluruh tubuh seperti terkuras habis, sedangkan pikiran kacau tanpa jalan keluar. Saya memutar kembali rekaman suara di ponsel, dan saya membeku. Di tengah malam jelas terdengar suara ibu mertua bergumam, sangat pelan, nyaris berbisik. Saya memutar ulang mendengarkan seksama, berusaha menyaring setiap bunyi, seperti dulu, "Masih muda, jangan tinggalkan ibu, jangan. Tinggalkan ibu lagi." Saya merinding. Suara beliau mengalun seperti dari dunia lain, setiap kata tidak begitu jelas tapi penuh nuansa mistis seolah beliau sedang berbicara dengan seseorang. Sepanjang pagi itu saya tidak bisa bekerja, pikiran hanya berputar-putar pada suara itu. Saya mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres pada ibu mertua. Apakah beliau mengalami gangguan kejiwaan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saya menelepon suami tapi dia sedang di proyek tidak mengangkat. Saya mengirim pesan, "Mas, saya merasa ibu menunjukkan tanda-tanda aneh. Saya agak takut." Semalam ibu naik ke tempat tidur sekitar jam 2 pagi, sepertinya menyentuh saya saat saya tidur. Saya merekam suara dan mendengar ibu bergumam sesuatu yang sangat aneh. Sekitar setengah jam kemudian baru dia membalas, "Jangan terlalu banyak berpikir. Ibu memang suka mengigau sejak dulu, waktu kecil aku sudah sering lihat, mungkin beliau sedikit berjalan dalam tidur. Jangan khawatir, aku akan pulang lebih cepat." Saya terdiam. Mungkin suami saya benar, saya membatin, mungkin saya terlalu tegang, tapi perasaan itu bukan sekadar berjalan dalam tidur. Tangan itu, sentuhan itu terlalu nyata, terlalu jelas. Malam itu saya berniat meminta izin beliau untuk tidur di ruang tamu, tapi beliau sudah selangkah lebih dulu. "Ratna, ibu sakit kaki, sepertinya hari ini tidak bisa naik tangga. Tolong siapkan tempat tidur di bawah di ruang tamu ya, Nak."
Ibu tidur sementara di sini, kamu tidur di atas biar nyenyak. Saya lega tapi juga merasa janggal. Beliau memang mengeluh sakit kaki sejak beberapa hari lalu tapi tetap berjalan normal. Kenapa tepat saat saya berniat keluar dari kamar, beliau malah berubah pikiran? Saya naik ke kamar tidur, mengunci pintu. Malam itu saya tidur nyenyak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi semuanya tidak berhenti di situ. Pagi harinya, saat saya sedang menyikat gigi di kamar mandi, terdengar suara beliau memanggil dari ruang tamu. "Ratna, ke sini," ibu bilang. Saya berlari keluar dan melihat beliau duduk di kursi ruang tamu, tangan memegang sebuah foto lama. Ibu baru membereskan tas, menemukan foto ini. "Coba lihat, orang di foto ini mirip siapa?" Saya mengambil dan memandanginya, jantung saya seperti tercekik. Sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Pria di dalam foto mengenakan kemeja putih, rambut berbelah, tatapan tajam tapi senyumnya ramah. Kalau diperhatikan baik-baik, saya tersentak karena dia sangat mirip suami saya. "Ini ayah suamimu, Pak Hendra." Beliau meninggal saat Mas Ardi baru berusia 5 tahun, ayah dan anak mirip sekali kan? Saya mengangguk, menelan ludah. Bu Sumi tersenyum, tatapannya menerawang jauh. Dulu ibu sangat menyayangi beliau, setiap malam selalu tidur berpelukan. Beliau suka mencium rambut ibu dan membisikkan macam-macam. Ibu ingat betul perasaan itu. Ada malam-malam ibu bermimpi beliau masih hidup, masih kembali mencari ibu. Beliau terdiam lalu menatap saya lekat-lekat. "Ratna, kemarin saat ibu bermimpi, ibu melihat almarhum kembali, beliau tidak mau pergi, terus minta ibu berbaring di sampingnya untuk mengingat kembali aroma kulit seperti dulu. Anehnya tempat tidur di atas juga memiliki aroma yang persis seperti waktu ibu masih muda." Saya seperti ditampar keras. Di dalam kepala saya tiba-tiba muncul koneksi yang mengerikan. Jangan-jangan sentuhan itu, bisikan itu karena beliau mengira saya adalah orang lain, pria di dalam mimpinya. Saya berusaha menenangkan diri lalu naik ke kamar memeriksa kembali rekaman semalam. Tapi tidak ada apa-apa, tampaknya beliau memang tidur di bawah sepanjang malam. Tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa beliau sedang mencampur-adukan batas antara saya dan suami yang sudah meninggal, atau mungkin beliau sengaja tidak membedakan. Sore itu saya menelepon ke kampung menanyakan tentang beliau kepada seorang Om Warno, kerabat jauh yang dulu dekat dengan keluarga suami saya bertahun-tahun lalu. Saya bertanya basa-basi, "Om tahu tidak dulu Bu Sumi hidupnya dengan ayah suami saya seperti apa?" Om Warno terdiam sejenak. "Oh, cerita lama itu nak. Om cuma dengar katanya Bu Sumi cinta suaminya sangat dalam sampai tergila-gila. Ada orang bilang, setelah suaminya meninggal beliau tidak mau menjalani masa berkabung dengan semestinya, masih menyimpan baju, bantal, selimut lama, setiap malam memeluknya sambil tidur. Ada masa beliau bergumam bicara sendiri sepanjang hari. Untung lama-lama membaik." Saya merinding, pandangan menggelap. Jangan-jangan malam ini beliau ingin tidur bersama lagi? Dan saya mulai curiga, ini bukan lagi urusan keluarga biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh, sangat berbahaya sedang terjadi di dalam rumah ini. Saya sudah hidup hampir 30 tahun, selalu berpikir diri saya cukup rasional untuk tidak tergoyahkan oleh hal-hal mistis atau klinik. Tapi menjelang malam ketiga sejak ibu mertua minta tidur bersama, saya terpaksa menghadapi ketakutan yang bentuknya sudah sangat nyata. Sejak mendengar cerita Om Warno tentang masa lalu Bu Sumi, kisah tentang obsesinya terhadap suami yang sudah tiada, tentang bagaimana beliau pernah memeluk bantal selimut lama sambil berbisik menangis sepanjang malam, saya mulai tidak merasa rumah ini adalah tempat tinggal yang aman lagi. Malam itu setelah selesai makan, Bu Sumi berkata seolah itu hal yang wajar. "Ratna, malam ini ibu naik tidur bersama kamu lagi ya? Kemarin ibu sakit kaki tidur di bawah tidak terbiasa, badan terasa dingin." Saya tersenyum terpaksa, "Bu, biar saya tambahkan selimut, ibu tidur di bawah pasti lebih nyaman. Saya akhir-akhir ini tidur larut takut mengganggu ibu." Beliau mendongak menatap saya, sorot matanya tiba-tiba menggelap. "Tidak apa-apa, kamu mau kerja ya kerja. Ibu tidur duluan, yang penting ibu bisa di atas sana." Ibu merasa tenang. Cara beliau mengucapkan di atas sana terdengar merinding. Saya menggigit bibir, sebagian diri saya ingin menolak tegas tapi kemudian melunak. Beliau sudah tua, hidup sendiri di kampung selama ini,
pasti kesepian. Saya tidak ingin menyakiti beliau dan saya juga belum punya cukup bukti untuk yakin bahwa tindakan aneh beliau itu disengaja. Malam itu saya memutuskan memasang sebuah kamera CCTV mini Wi-Fi di rak buku menghadap tempat tidur. Kamera itu dulu saya beli untuk mengawasi kucing tetangga saat mereka pergi. Saya tidak menyangka suatu hari harus menggunakannya untuk merekam apa yang terjadi di kamar tidur sendiri. Saat ibu mertua masuk, saya pura-pura sudah tidur, memejamkan mata diam-diam. Lampu kamar hanya dinyalakan mode tidur, cahaya biru redup, cukup untuk melihat bayangan orang samar-samar. Beliau pelan-pelan naik ke tempat tidur, berbaring memunggungi saya seperti 2 malam sebelumnya. Awalnya semua tenang, tapi menjelang pukul 2 pagi saya tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di tempat tidur. Beliau beringsut mendekat, kali ini lebih jelas, saya merasakan napas beliau berhembus di tengkuk saya. Saya membuka mata sedikit, pemandangan di depan membuat tubuh saya kaku. Ibu mertua saya sedang menunduk, wajah tepat di samping telinga saya, tangan menyentuh bahu lalu perlahan turun ke bawah. Saya terlonjak bangun, berbisik, "Bu, ibu sedang apa?" Beliau berkedip beberapa detik lalu kembali menggunakan alasan yang sama. "Ibu kira selimutnya melorot, ibu menyelimuti kamu saja." "Kenapa kaget sekali sih?" Saya duduk di sana tidak bisa berkata apa-apa, tangan mencengkeram ujung selimut, menatap beliau penuh keraguan. "Bu, tidur saja, saya tidak kedinginan." Beliau tersenyum, kembali ke posisi semula. Tapi kali ini saya sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Saya berbaring di sana, mata terbelalak sampai cahaya pertama menerobos celah tirai. Begitu beliau turun ke dapur menyiapkan sarapan, saya segera masuk kamar mengambil kamera, diam-diam memindahkan video ke ponsel dan mulai menonton. Setiap detik dalam rekaman itu terasa tak berujung, saya melihat diri sendiri berbaring menghadap dinding lalu bayangan ibu mertua perlahan mendekat. Saat wajah beliau muncul di depan kamera, saya hampir menjatuhkan ponsel. Wajah itu tidak seperti ibu mertua saya yang biasanya. Matanya terbuka lebar, mulutnya bergumam sesuatu. Dalam cahaya redup, beliau sama sekali tidak tampak seperti orang yang berjalan dalam tidur melainkan seperti bertindak dengan kesadaran penuh. Dan kemudian saya mendengar jelas satu kalimat yang beliau bisikkan, "Jangan tinggalkan aku lagi, kali ini jangan pergi." Saya mematikan rekaman, jantung berdegup seperti genderang perang. Tidak bisa menunda lagi, saya menelepon suami tapi sekali lagi dia tidak mengangkat. Saya mengirim pesan, "Aku sudah merekam video semalam, semua yang ibu lakukan bukan berjalan dalam tidur mas, kamu harus segera pulang, aku takut." Kali ini baru menjelang siang dia membalas, "Jangan membesar-besarkan masalah. Ibu sudah tua, mudah terbawa emosi. Biarkan ibu tidur sendiri beberapa hari, nanti aku pulang kita bicarakan lagi." Saya marah sampai sesak tenggorokan. Suami saya tidak percaya saya atau tidak mau percaya. Saya mengambil ponsel menelepon kakak perempuan saya, Mbak Sari, satu-satunya orang dalam keluarga yang paling memahami saya. Kakak saya mendengar langsung berseru, "Ya Allah, ibu itu sudah bermasalah, kamu punya rekamannya? Kirim ke kakak, biar kakak tanya teman yang kuliah psikologi klinis. Kalau memang ada hubungannya dengan gangguan kejiwaan harus segera ditangani, kalau dibiarkan berbahaya." Saya mengirim rekaman itu, beberapa saat kemudian kakak membalas, temannya bilang ibu mertua kemungkinan mengalami gangguan ingatan, bahkan bisa jadi dampak trauma psikologis yang terkait dengan orang terdekat yang sudah meninggal. Tapi ada satu hal yang menurutnya perlu diwaspadai, yaitu cara beliau memandang saya. Memandang saya bertanya. Iya, tatapan itu bukan tatapan kepada menantu melainkan seperti memandang kekasih lama, seolah kamu bukan kamu tapi suami beliau yang sudah meninggal. Saya merinding. 1 jam kemudian, saya sedang mencuci piring di dapur ketika ibu mertua dari belakang pelan-pelan menghampiri dan meletakkan tangan di bahu saya. "Ratna, tadi siang ibu bermimpi yang aneh sekali. Dalam mimpi ibu melihat orang dulu kembali, anehnya wajahnya persis seperti kamu." Saya menoleh berusaha tersenyum. "Mimpi saja Bu, mungkin karena ibu terlalu merindukan beliau." Beliau menatap saya lekat-lekat. "Tidak, ibu melihat jelas sekali, sejelas nyata, bahkan ibu masih ingat aroma kulitnya, persis seperti kamu." Saya buru-buru mencuci tangan, mencari alasan harus keluar lalu berlari meninggalkan rumah seperti orang melarikan diri.
Saya duduk di warung kopi dekat rumah selama berjam-jam untuk menenangkan diri. Di kepala saya hanya ada dua kata, melarikan diri. Tapi pergi kemana? Rumah itu milik saya dan suami. Saya tidak bisa membiarkan ibu mertua sendirian di sana. Tapi kalau tinggal, saya takut suatu malam saya tidak bisa terbangun lagi. Saya duduk di warung kopi dekat rumah, gelas es jeruk di depan sudah hampir mencair semua tapi saya belum minum seteguk pun. Di telinga suara orang mengobrol bercampur dengan bunyi gelas dan cangkir beradu. Tapi saya hanya mendengar detak jantung sendiri yang berpacu. Kata-kata Mbak Sari, kata-kata ahli psikologi, juga tatapan menghantui ibu mertua saya semalam, semuanya seperti badai yang menggulung erat di kepala. Saya berusaha mencari pegangan akal sehat tapi semakin dipikir semakin takut. Tidak ada keraguan lagi, ibu mertua saya menunjukkan perilaku menyimpang dan saya, orang yang tinggal satu atap dengannya, adalah yang menanggung akibat dari ingatan-ingatan yang terdistorsi itu. Saya mengambil ponsel dengan tangan gemetar menelepon suami. Beruntung kali ini dia mengangkat setelah beberapa dering. Sayang, aku sedang di proyek, ada apa kok menelepon terus? Saya berusaha menjaga suara tetap tenang, aku butuh kamu pulang sekarang. Bukan minggu depan, bukan beberapa hari lagi, sekarang. Ada apa sampai seserius itu? Ibu berbuat sesuatu padamu? Aku tidak bercanda, Ardi. Aku takut beliau menganggap aku orang lain, menganggap aku ayahmu. Di ujung telepon hening beberapa detik lalu dia menghela napas. Kamu bicara apa sih? Ibu tidak ada masalah apa-apa. Beberapa hari ini kamu terlalu terobsesi. Tinggal dengan orang tua harus sedikit bersabar. Saya memotong, Ardi, aku sudah merekam video. Aku punya rekaman suara beliau berbisik memanggil nama orang lain. Beliau menyentuh aku tengah malam lalu menceritakan mimpi melihat ayahmu kembali, wajahnya persis seperti aku. Kamu tidak percaya juga tidak apa-apa tapi tolong pulanglah. Aku sudah tidak kuat lagi. Saya berbicara sambil merasa akan menangis. Hening sejenak, kemudian dia berkata pelan, baiklah, besok aku akan minta izin, besok malam aku pulang, kamu sabar 1 hari lagi. Saya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, menutup telepon. Meski dalam hati masih kesal karena sikap acuhnya, setidaknya dia sudah setuju pulang. Saya menarik napas dalam-dalam, kembali ke rumah di bawah sinar sore yang pudar. Di depan pintu, ibu mertua saya sedang menyirami tanaman. Melihat saya, beliau tersenyum ramah. Sudah pulang, nak? Panas sekali, ibu siram sedikit biar halaman adem. Malam ini ibu masak sayur asem ikan gurame yang kamu suka ya? Saya tersenyum terpaksa. Kalau bukan menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, saya tidak akan pernah percaya perempuan di depan saya ini memiliki pikiran yang menyimpang seperti itu. Malam itu saya berbohong bilang sakit kepala dan perlu istirahat lebih awal. Saya mengunci rapat pintu kamar tidur, menarik kursi menghalangi pintu lalu berbaring diam dalam gelap. Tapi meski mata terpejam rapat, telinga saya tetap waspada mendengarkan setiap suara di lorong. Menjelang pukul 2 pagi, saya mendengar langkah kaki pelan, awalnya masih jauh lalu perlahan mendekat ke depan pintu kamar. Suara gagang pintu diputar pelan tapi pintu tidak bisa terbuka. Hening beberapa detik lalu langkah kaki mundur kembali. Saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam berbaring menunggu fajar. Pagi harinya saya bangun lebih awal, baru melangkah keluar kamar sudah melihat Bu Sumi duduk di meja makan, tatapan lelah, wajah agak pucat. Semalam ibu tidak bisa tidur ya? Saya bertanya, berusaha menjaga nada suara tetap lembut. Iya, ibu bermimpi macam-macam, seperti ada yang memanggil. Ibu bangun mau melihat kamu tapi sepertinya kamu mengunci pintu jadi ya sudah. Saya mengangguk tanpa menjawab. Saya memanfaatkan saat beliau pergi ke pasar untuk diam-diam naik ke kamar beliau menggeledah laci lemari. Setelah beberapa saat saya menemukan sebuah kotak kayu kecil, saya membukanya dan hampir menjatuhkannya. Di dalamnya terdapat sederet benda-benda lama, sebuah sapu tangan pria yang sudah menguning, sebuah cincin perak berukir, HS, sebuah surat tulisan tangan yang tintanya sudah buram, dan sebuah foto lagi. Foto ini belum pernah saya lihat, memotret seorang wanita muda sedang memeluk erat seorang pria, wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan kecintaan yang dalam. Tidak lain adalah ibu mertua saya saat muda, dan pria itu masih wajah yang sama,
Orang yang sudah saya lihat di foto sebelumnya, suami beliau, ayah suami saya. Tapi yang membuat napas saya tercekat adalah di balik foto ada tulisan rapi, asal bisa di sisimu, mati pun aku rela. Di bawahnya ada catatan lain dengan pena merah, jika di dunia ini tak bisa bertemu lagi, di akhirat aku akan mencarimu. Saya menutup kotak meletakkan kembali seperti semula, tangan kaki membeku. Kata-kata itu bukan sekadar ungkapan cinta, melainkan syarat aroma takdir, cinta buta yang membabi buta, dan juga tanda dari sebuah janji yang berbahaya. Saat itu saya menyadari bahwa apa yang saya alami mungkin bukan hanya penyimpangan psikologis biasa melainkan sebuah obsesi yang sudah mengakar dalam darah daging ibu mertua saya sejak lama. Malam itu saya dengan inisiatif sendiri meminta izin beliau untuk tidur terpisah. Saya bilang lelah dan butuh ruang untuk istirahat. Beliau setuju tanpa berkata apa-apa tapi sorot matanya seperti kehilangan. Malam itu saya diam-diam meletakkan ponsel dalam mode rekam di meja makan, tempat beliau biasa duduk melamun sendirian larut malam. Dan keesokan paginya saya mendengarkan kembali. Saya mendengar suara kursi ditarik, suara air dituang, lalu suara beliau mengalun pelan dan menusuk seperti jarum. Kenapa harus anak itu? Kenapa wajahnya mirip sekali? Mungkinkah kamu kembali tapi dalam tubuh yang lain? Kalau memang kamu, jangan pergi lagi, tinggallah bersama aku sudah terlalu kesepian. Saya terjatuh ke belakang, ponsel lepas dari tangan. Semuanya sekarang bukan lagi keraguan. Ibu mertua saya entah bagaimana telah mencampur adukkan saya dengan suaminya yang sudah meninggal. Bukan hanya dalam mimpi tapi juga saat sadar, beliau tidak lagi bisa membedakan masa kini dan masa lalu. Dan di dalam tumpukan ingatan yang terdistorsi itu, saya sedang menjadi Pak Hendra di masa muda beliau. Sore itu suami saya pulang. Baru meletakkan koper, saya menarik dia keluar ke warung kopi langganan, menunjukkan rekaman video, rekaman suara, lalu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Dia duduk di sana diam, wajahnya perlahan memucat. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan padamu. Ibu pernah didiagnosis mengalami gangguan emosional berat setelah ayah meninggal. Beliau pernah harus dirawat beberapa bulan di rumah sakit jiwa provinsi, tapi setelah itu terlihat stabil jadi keluarga menutupinya, tidak ada yang mengungkit lagi. Saya terguncang. Kamu menyembunyikan itu dariku selama 2 tahun. Kamu tahu aku dalam bahaya seperti apa? Saya bertanya tertahan. Dia memeluk kepala sambil menyalahkan diri sendiri. Aku tahu ini salahku, aku tidak menyangka ibu akan kambuh separah ini. Saya menghela napas, mata memerah. Ardi, aku tidak bisa tinggal bersama ibumu 1 hari pun lagi. Entah beliau harus dibawa ke tempat yang berkompeten, atau aku yang harus meninggalkan rumah ini. Dia mengangguk, suaranya makin rendah. Aku mengerti, biar aku yang urus. Kamu percaya padaku sekali lagi ya? Saya menatapnya, hati penuh keraguan tapi sudah tidak ada pilihan lain. Tapi saya tidak menyangka bahwa justru dari sinilah saya akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan tentang ibu mertua saya. Sebuah rahasia yang seluruh keluarga telah berusaha kubur selama hampir 30 tahun. Setelah pembicaraan sore itu dengan suami, saya mengira semuanya akan mulai terang. Setidaknya dia sudah mengetahui tingkat keseriusannya dan tidak lagi meremehkan ketakutan saya. Dia berjanji besok akan membawa ibunya periksa ke psikolog, bahkan tidak keberatan membawanya ke rumah sakit jika perlu. Tapi ketika malam tiba, saya baru menyadari janji seorang anak tidak pernah mudah diwujudkan, apalagi ketika orang itu adalah ibu kandung, orang yang pernah mengandung, berkorban, dan mendampingi sepanjang hidup. Di antara bakti kepada orang tua dan kebenaran, antara kasih keluarga dan gangguan kejiwaan, ada hal-hal yang tidak mudah diucapkan. Malam setelah makan, ibu mertua saya tetap ceria, sikapnya tidak berbeda dari biasanya. Beliau bertanya kepada suami saya macam-macam, dari pekerjaan, kesehatan, sampai tetangga di kampung. Suami saya dengan cerdik mengarahkan pembicaraan ke kenangan-kenangan indah, cerita-cerita ringan agar beliau tidak merasa curiga. Saat itu saya diam-diam membereskan piring mangkuk sementara hati tetap was-was. Semakin lama saya semakin merasa ibu mertua saya bukan sekadar orang sakit, masih ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang terkubur di balik penampilan perempuan berpengalaman itu.
Malam itu saya mengunci pintu kamar rapat-rapat. Suami saya bilang akan tidur bersama saya. Tapi menjelang pukul 11 malam, ibu mertua mengetuk pintu bilang sakit pinggang tidak bisa tidur, lalu dia turun ke bawah memijat beliau. Saya memahami jadi tidak menghalangi, tapi saya juga merasakan firasat bahwa malam ini saya harus mencari tahu apa yang sedang disembunyikan. Setelah lebih dari 1 jam, setelah suasana di bawah sudah tenang, saya mengendap-endap keluar lalu naik ke lantai 3, tempat ada sebuah gudang kecil yang jarang didatangi orang. Saya pernah melihat ibu mertua sering naik ke sana setiap sore saat saya belum pulang kerja. Pernah saya bertanya, beliau bilang ibu cuma menyimpan barang-barang lama, barang rongsokan saja nak. Ruangan itu kecil dan suram, pintunya selalu terkunci. Tapi malam ini saya memberanikan diri mengambil gantungan kunci dari laci dapur, tempat beliau biasa meletakkan segala macam barang, lalu mencoba satu persatu. Sampai kunci ke-6, gembok terbuka pelan, pintu mengayun, hembusan angin berdebu menerpa membuat saya terbatuk. Di dalam ruangan tidak ada yang menakutkan, hanya sebuah dipan, beberapa kotak kardus, dan sebuah lemari kayu setinggi bahu orang dewasa. Saya menggunakan senter ponsel untuk menerangi sekeliling. Lemari kayu itu dikunci dengan gembok tua, tapi engselnya sudah berkarat, saya hanya perlu mematahkan pelan sudah terbuka. Di dalamnya apa? Serangkaian foto, surat-surat, buku catatan, semuanya tersusun rapi. Tapi yang istimewa adalah semua itu bukan milik ayah mertua saya. Saya mengeluarkan setumpuk surat tulisan tangan. Di sampulnya tertulis jelas, untuk orang yang tak pernah bisa kumiliki. Di dalamnya deretan kalimat yang lembut namun putus asa. Kamu bukan suamiku, tapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Saat berdiri di sampingmu, aku merasa menjadi perempuan seutuhnya. Sedangkan di sisi pria itu, pria yang kujadikan suami, aku hanya merasa seperti bayangan tanpa roh. Saya membaca sementara jantung berdegup keras setiap detaknya. Surat-surat ini bukan ditujukan untuk suami beliau. Saya mengambil beberapa foto lama lagi, di antaranya ada seorang pria lain yang lebih muda, berwajah maskulin, tatapan tajam, sama sekali tidak mirip Pak Hendra, ayah mertua saya. Saya membalik bagian belakang foto, 4 kata miring yang membuat saya membeku. Sayang, aku rindu kamu. Siapa pria ini? Saya menelusuri lebih lanjut dan menemukan setumpuk dokumen lama, di dalamnya ada surat kematian, nama yang meninggal Hendra Prasetyo, meninggal tahun 1992, penyebab kecelakaan lalu lintas. Tepat saat itu, pintu gudang tiba-tiba berbunyi klik, ada seseorang membuka. Saya terlonjak kaget menoleh ke belakang. Ibu mertua saya berdiri di sana. Dalam kegelapan beliau menatap saya, sorot matanya tidak marah, tidak panik, melainkan seperti lega. Akhirnya kamu tahu juga. Saya tergagap. Bu, ini siapa? Beliau melangkah masuk, suaranya makin pelan. Dia adalah orang yang ibu cintai seumur hidup, orang yang tidak bisa ibu miliki, orang yang ayah mertuamu dulu memaksa ibu untuk melupakan, memaksa ibu mengubur dalam-dalam, tapi ibu tidak pernah bisa. Saya seperti tidak percaya telinga sendiri. Jadi ayah Mas Ardi? Beliau menggeleng, matanya berkilat pahit. Itu Pak Budi, tapi di dalam hati ibu, Pak Hendra lah suami yang sesungguhnya. Ibu dan beliau pernah menjalin hubungan rahasia saat Pak Budi pergi dinas lama, tapi ibu tidak cukup berani meninggalkan keluarga jadi berpisah dalam kesakitan, lalu beliau meninggal dalam kecelakaan, membawa serta janji untuk kembali menjemput ibu. Sejak saat itu ibu hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur, setiap malam ibu memimpikan beliau kembali, setiap hari ibu membayangkan beliau tidak pernah pergi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Beliau mendekat dan menggenggam tangan saya. Kamu tahu tidak? Justru karena tatapan matamu, aroma rambutmu, postur tubuhmu, semuanya mirip beliau, mirip sampai menghantui. Ada malam-malam di mana ibu berpikir beliau sudah terlahir kembali mencari ibu dalam wujud seorang perempuan. Saya menarik tangan secara naluriah. Bu, ibu bicara apa? Beliau tertawa pelan, ibu tidak gila. Ibu tahu betul mana yang nyata mana yang mimpi, tapi hati ibu tetap memilih percaya pada hal yang mustahil itu. Supaya bisa merasakan kembali perasaan dicintai walau hanya sebentar, sedetik pun sudah cukup. Saya tercekat, kepala berputar,
segalanya pecah seperti puzzle yang kacau. Saya takut sekali sama ibu. Saya berbisik. Beliau mengangguk. Ibu tahu dan ibu minta maaf. Sejak kamu masuk ke rumah ini, ibu sudah merasakan hal itu, tapi ibu tidak bisa menahan diri. Saya berbalik meninggalkan beliau berdiri di tengah ruangan tua itu, tatapannya seperti orang yang baru saja menurunkan beban berpuluh-puluh tahun. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pagi harinya saya berkata kepada suami, aku ingin tinggal di luar untuk sementara waktu, aku butuh ruang untuk bernapas. Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Mungkin dia sendiri juga sedang terguncang mengetahui kebenaran tentang ibunya. Tapi saya tahu semuanya belum berakhir, masih ada satu hal terakhir yang belum saya pahami, mengapa di semua foto dan semua surat tidak ada tanda-tanda tentang sebuah akhir, yang ada hanya janji tentang kepulangan. Dan tepat 3 hari setelah saya pindah tinggal sementara bersama Mbak Sari, saya menerima telepon dari suami. Suaranya panik. Ratna, ibu hilang. Saya hampir menjatuhkan ponsel, jantung seperti berhenti berdetak. Saya berdiri membeku setelah telepon dari suami. Telinga berdengung, tangan yang menggenggam ponsel gemetar. Kamu dengar jelas tidak, Ratna? Ibu hilang. Kamu bisa pulang? Suara Ardi terdengar bertubi-tubi dari ujung telepon. Saya tidak sempat berpikir lagi, buru-buru menyambar jaket dan naik kendaraan pulang ke rumah dalam malam. Sepanjang perjalanan jantung seperti tercekik. Setiap menit yang berlalu membayangkan skenario terburuk di kepala. Seorang perempuan yang sudah tenggelam dalam obsesi, baru saja membuka luka-luka psikologisnya, tiba-tiba meninggalkan rumah, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan beliau lakukan. Sampai di rumah saya melihat Ardi duduk terpuruk di depan pagar, tangan memegang ponsel, wajah pucat pasi. Kamu sudah coba telepon ibu belum? Saya bertanya tergesa. Sudah, ibu tidak membawa dompet, KTP, ponsel, semuanya ditinggal di rumah. Ibu hanya memakai baju yang biasa beliau pakai ke masjid dan membawa. Ardi tersendat, foto lama dan selembar kertas bertuliskan beberapa baris seperti surat terakhir. Saya tersentak, surat apa? Ardi menunjukkan selembar kertas kecil, tulisan tangan gemetar orang tua tapi jelas. Jika kamu masih ingat aku, datanglah ke tempat dulu kita pernah berjanji akan bertemu kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya selesai membaca, punggung membeku. Tanpa perlu bertanya saya tahu beliau sedang berbicara tentang siapa. Tempat dulu berjanji bertemu kembali itu di mana? Saya bertanya. Ardi diam beberapa detik lalu berkata seperti mengingat-ingat. Waktu kecil pernah aku dengar ibu bercerita, ayah dan ibu pernah punya masa-masa berpacaran di Bandung, di sana ada sebuah masjid tua kecil di tengah hutan pinus. Ibu sering bercanda, nanti siapa yang pergi duluan tunggu yang lain di sana. Tapi aku kira ibu cuma bicara sembarangan. Saya menelan ludah, hati mulai kalut. Kamu pikir ibu sudah naik bus ke Bandung? Tidak menutup kemungkinan. Tadi pagi tetangga bilang melihat ibu berdiri di depan rumah, memandang langit lalu pergi diam-diam. Tidak ada yang memperhatikan karena mengira ibu pergi ke pasar. Saya menarik napas dalam berkata tegas, kamu di rumah, aku akan coba melacak bus penumpang. Mungkin beliau masih di perjalanan. Kami membagi tugas. Saya menelepon ke semua terminal bus besar, menelusuri rute ke Bandung hari itu. Setelah hampir 1 jam menelepon bertubi-tubi, akhirnya saya mendapat informasi dari perusahaan bus langganan. Ada seorang nenek berusia lebih dari 60 tahun pergi sendirian, memakai sweater ungu, rambut putih, naik bus pukul 2 siang tujuan Bandung, turun di kawasan Puncak Pas. Kalau ditanya beliau hanya bilang mau menemui orang lama. Saya menutup telepon, jantung seperti melompat keluar. Tanpa menunda sedetik pun saya langsung memesan tiket perjalanan paling awal malam itu. Sepanjang malam di dalam bus saya tidak memejamkan mata. Di luar jendela hutan pinus samar-samar muncul dalam kabut, sedangkan di dalam diri saya ada ratusan pertanyaan tanpa jawaban. Sekitar pukul 4 pagi saya menginjakkan kaki di Bandung. Kota saat itu masih terlelap, cahaya lampu kuning redup menerangi bayangan pohon-pohon pinus yang kurus. Saya naik taksi langsung menuju masjid tua di perbukitan, tempat yang konon menjadi titik pertemuan banyak pasangan muda zaman dulu. Masjid itu sunyi senyap, tidak satu pun bayangan orang. Saya berjalan ke seluruh halaman, mencari di sekeliling taman bunga, melewati setiap lorong kuno.
Tiba-tiba di halaman belakang masjid, saya melihat sesosok bayangan duduk bersila di atas bangku batu, berselimut jaket tipis, kepala tertunduk. Itu ibu ya? Saya berlari menghampiri dan berlutut di depan beliau, air mata mengalir deras. Bu, ibu sedang apa di sini? Sekeluarga mencari ibu semalaman. Ibu mertua saya mendongak, matanya bengkak, tapi sorot itu seperti sudah tidak berada di dunia ini lagi. Kamu datang? Saya terpaku. Ini Ratna, Bu. Ibu tidak mengenali saya? Beliau tersenyum tipis, suaranya seperti berbicara dalam mimpi. Bukan, kamu adalah dia, orang yang sudah aku tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Kamu sudah kembalikan? Saya menggenggam erat tangan beliau, tercekat. Bukan, Bu. Saya Ratna, menantu ibu, suami saya Ardi. Ibu ingat? Sorot mata beliau bergetar, sekilas mengernyit, lalu beliau menarik tangannya, memeluk dadanya sendiri, gemetar. Jangan bicara begitu, jangan hancurkan mimpi terakhir ibu. Biarkan ibu percaya sekali saja bahwa kamu kembali itu nyata. Saya tidak bisa menahan lagi, memeluk beliau erat. Bu, saya minta maaf. Saya tidak memahami rasa sakit ibu. Saya kira ibu aneh, saya kira ibu berlebihan. Tapi sekarang saya mengerti, ibu mencintai terlalu dalam sehingga tidak bisa keluar. Tapi Bu, sudah waktunya ibu melepaskan. Beliau sudah pergi, beliau tidak akan kembali lagi. Beliau terdiam beberapa saat lalu bergumam, menurutmu beliau memaafkan ibu tidak? Memaafkan apa, Bu? Karena aku tidak memilih dia. Karena aku membiarkan dia pergi tanpa sempat mencegah. Air mata saya mengalir deras. Saya tahu penyesalan itu telah menghimpit jiwa ibu mertua saya selama lebih dari 30 tahun. Saya memapah beliau berdiri lalu membawanya kembali ke pusat kota. Malam itu beliau dibawa ke rumah sakit jiwa provinsi untuk pengawasan. Dokter menyimpulkan beliau menunjukkan tanda-tanda depresi berat yang mengarah pada gangguan kepribadian disosiatif. Jika tidak ditangani segera bisa menimbulkan perilaku berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya duduk di samping ranjang beliau, memandang wajah tua namun tenteram ibu mertua, merasa hati teriris. Sampai detik ini saya tidak lagi takut pada beliau. Saya hanya kasihan pada seorang perempuan yang seumur hidup memeluk cinta yang tidak utuh, hidup dalam kenangan dan fatamorgana sampai tidak bisa membedakan mana mimpi mana kenyataan. Saya berkata pelan, Bu, kalau benar ada akhirat, saya percaya beliau akan kembali, tapi untuk mencintai ibu, bukan untuk membuat ibu menderita seperti ini lagi. Beliau mengangguk pelan, bibir bergerak-gerak lalu tertidur. Saya duduk di sana sangat lama, di bawah cahaya redup kamar rumah sakit, mendengar jelas setiap detak jantung beliau dan detak jantung saya sendiri. Ibu mertua saya dipindahkan ke unit rawat inap khusus di rumah sakit jiwa provinsi. Kamar beliau sederhana, hanya ada tempat tidur besi kecil, meja samping tempat tidur, dan jendela menghadap taman bunga yang tenang, tempat setiap pagi ada beberapa ekor burung pipit melompat-lompat di kusen jendela. Dokter yang langsung menangani beliau adalah Dokter Surya, seorang pria parubaya yang tenang dan sangat peka. Setelah beberapa kali mengamati, berinteraksi, dan berbincang, beliau berkata kepada saya, Bu Sumi tidak kehilangan akal, apalagi gila. Beliau hanya terjebak dalam kondisi halusinasi emosional yang sangat dalam akibat kehilangan yang tidak pernah disembuhkan sejak muda. Sebagian orang setelah guncangan psikologis yang terlalu besar sering membangun dunia sendiri untuk melarikan diri dari kenyataan. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, dunia itu akan menelan habis sisa kewarasan yang tersisa. Saya terdiam. Ternyata ada rasa sakit yang tidak semua orang cukup kuat untuk melewatinya. Ada orang yang hidup sampai akhir hayat tetap tidak bisa lepas dari mimpi masa lalu. Selama beliau dirawat, saya dan suami bergantian menjenguk setiap hari. Awalnya beliau masih linglung memanggil saya Pak Hendra, tatapannya lembut tapi asing. Tapi setelah beberapa sesi terapi, panggilan itu semakin jarang. Suatu sore akhir pekan ketika saya membawa kue bolu buatan sendiri, beliau menerimanya, memandangi saya lama lalu berkata pelan, Ratna, kamu ya? Saya terpaku, sudah lama sekali tidak mendengar beliau memanggil nama saya dengan benar. Saya duduk di samping ranjang dengan lembut. Iya Bu, ini saya. Beliau menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Ibu minta maaf nak.
Apa yang ibu lakukan, apa yang ibu katakan, pasti membuat kamu sangat ketakutan. Saya menggenggam tangan beliau, meremas pelan. Tidak, Bu, jangan minta maaf. Saya sudah mengerti. Setiap orang punya luka di dalam hati. Saya hanya berharap ibu sehat kembali dan menjalani sisa hidup dengan damai. Beliau menangis. Pertama kalinya saya melihat beliau selemah itu. Perempuan yang pernah membuat saya ketakutan, yang pernah dengan dingin masuk ke kamar saya di tengah malam, kini duduk menangis seperti anak kecil. Kamu tahu tidak? Ibu sudah terlalu lama hidup dalam angan-angan. Ibu kira kalau menggenggam erat kenangan itu maka orang itu akan selalu bersama ibu. Tapi ternyata justru ibu yang memenjarakan diri sendiri. Saya tercekat, hati tiba-tiba terasa perih. Setelah hari itu kondisi beliau membaik dari hari ke hari. Dokter Surya bilang keajaiban terbesar dalam pengobatan bukan obat melainkan penerimaan. Ketika beliau mulai memanggil orang di hadapannya dengan nama yang benar, mengenali anak laki-lakinya, menantunya, menerima kepergian orang lama, saat itulah beliau mulai kembali ke dunia nyata. Seminggu kemudian dokter mengizinkan beliau keluar rumah sakit dengan syarat harus kontrol berkala dan ada keluarga yang menemani merawat. Saya dan suami memutuskan membawa beliau pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah, tempat yang udaranya segar dan tenang. Kami menyewa seorang pembantu rumah tangga untuk membantu beliau dalam keseharian, sementara kami akan pulang menjenguk setiap akhir pekan. Hari beliau meninggalkan rumah sakit, beliau menggenggam tangan saya erat. Ratna, terima kasih nak. Kalau bukan karena kamu, ibu tidak tahu sudah tergelincir sampai mana. Ibu dulu mengira kamu adalah bayangan orang lama, tapi sekarang ibu tahu kamu adalah kamu, seorang perempuan yang tegar, kuat, dan sangat pemaaf. Saya tersenyum, air mata menggenang. Ibu juga begitu, saya belum pernah melihat ada orang yang bisa mempertahankan cinta selama itu. Tapi Bu, cinta juga perlu dilepaskan pada waktunya agar tidak melukai diri sendiri. Beliau mengangguk, tatapannya teduh seperti angin sore. Sejak beliau kembali ke kampung, rumah di kota menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi malam-malam terjaga, tidak ada lagi langkah kaki mengendap atau bisikan di tengah malam. Tapi anehnya saya malah merasa kosong. Suatu sore saya duduk membaca kembali buku catatan lama, tempat saya dulu mencatat detail setiap malam aneh tinggal bersama ibu mertua. Saya membaca kembali tulisan cakar ayam itu. Pukul 2.13, tangan seseorang menyentuh bahu saya. Ibu berkata, "Jangan tinggalkan aku." Saya tiba-tiba tertawa untuk hari-hari penuh kebingungan dan ketakutan luar biasa, dan tertawa karena akhirnya saya berhasil melewati semuanya. Suami saya menghampiri, merangkul bahu saya pelan, "Kamu sedang baca apa?" "Catatan harian tentang ibu. Aku berencana suatu hari nanti akan menulisnya menjadi sebuah cerita pendek." "Kamu tidak takut mengingat semua itu?" Saya menggeleng. "Tidak, aku malah bersyukur. Karena ada hal-hal yang baru setelah kita jalani baru terasa betapa banyak pelajaran yang membuat kita dewasa." Dia tersenyum lalu mencium pelan rambut saya. "Jadi istriku sudah benar-benar dewasa ya?" Saya bersandar di bahunya, memandang ke balkon tempat bunga pukul 10 sedang merekah menyambut matahari. Sebuah perasaan damai meresap di dalam hati. 2 bulan kemudian saya pulang ke kampung menjenguk ibu mertua. Beliau terlihat lebih segar, wajahnya cerah. Beliau ke kebun memetik sayur, menyiram tanaman, mengobrol dengan tetangga seperti seorang perempuan di masa senja yang sesungguhnya. Makan siang hari itu beliau menyendokkan sayur asem untuk saya dengan penuh perhatian. "Ibu lihat kamu lebih kurus dari sebelumnya, mau kerja apapun tetap harus jaga kesehatan ya nak." Saya tersenyum menjawab, "Iya Bu, saya tahu." Setelah membereskan makan, beliau memanggil saya ke kamar dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, persis kotak yang dulu pernah saya buka diam-diam. "Ini barang-barang yang ibu simpan. Sekarang ibu memutuskan untuk membakarnya." Saya terkejut. "Ibu yakin?" Beliau mengangguk. "Yakin. Dalam hidup ada hal-hal yang harus disimpan di dalam hati. Tapi ada juga yang harus dilepas agar angin membawanya pergi supaya kita bisa terus hidup." Saya tidak berkata apa-apa. Kami berdua berjalan ke kebun menyalakan api. Satu persatu surat, foto, setiap benda kenangan lama terbakar dalam nyala api merah. Angin berhembus pelan membawa abu beterbangan ke langit yang biru cerah.
Beliau berdiri diam cukup lama lalu menghela napas pelan. Sudah selesai. Ibu sudah mengantar beliau sekali lagi, tapi kali ini dengan akal sehat. Saya memandang beliau, melihat tatapannya melembut, tidak lagi gelisah seperti dulu. Dan saya tahu beliau benar-benar sudah melepaskan kehidupan yang tadinya dikira sudah kembali ke jalur normal. Ibu mertua saya setelah gejolak psikologis dan perjalanan kembali dari jurang kenangan, kini sudah banyak berubah. Beliau mulai lebih sering tertawa, makan teratur, dan bisa mengobrol dengan saya seperti dua orang sahabat sungguhan. Saya juga perlahan meninggalkan trauma lama. Hanya sesekali di malam-malam sendirian saya masih teringat tatapan kosong beliau saat memanggil saya dengan nama orang lama. Tapi saya tidak lagi merasa takut, hanya merasa pedih. Suatu hari kami suami istri memutuskan mengurus ulang beberapa dokumen untuk mempersiapkan proses pembelian tanah di pinggiran kota. Saya dengan hati-hati mengumpulkan berkas-berkas, akta kelahiran, buku nikah, dan kartu keluarga lama milik keluarga suami. Buku hijau yang sudah pudar warnanya itu tersimpan jauh di dalam lemari Bu Sumi. Saya membawa tumpukan dokumen ke kamar, duduk menyortir satu persatu agar mudah diserahkan. Saat membuka kartu keluarga, saya tiba-tiba melihat ada sesuatu yang tidak beres. Di bagian informasi ayah dan ibu Ardi, saya membaca perlahan. Nama ayah Hendra Prasetyo, nama ibu Sumi Rahayu. Saya terhenti. Hendra Prasetyo bukan Pak Budi, orang yang selama ini saya kira ayah mertua, suami resmi ibu mertua, namanya kan Budi Santoso. Saya membolak-balik halaman awal dengan teliti, tidak ada satu baris pun yang mencantumkan nama Pak Budi. Di bagian catatan hanya ada satu kalimat sederhana, ayah meninggal tahun 1992. Saya merasa kepala berputar. Saya membaca sekali lagi, mata terpaku pada nama Hendra Prasetyo. Nama ini sudah pernah saya temui. Di surat-surat cinta lama, di foto yang ibu mertua peluk setiap malam, itu adalah pria yang sama. Saya mengambil ponsel mengirim pesan ke Ardi. Kamu pulang segera. Aku menemukan sesuatu yang sangat penting. Ardi baru sampai di rumah, saya menyodorkan kartu keluarga kepadanya sambil menunjuk nama itu. Dia membaca lalu mengernyit. Kamu bicara apa? Ini memang nama ayahku. Saya seperti dipukul keras. Tunggu dulu. Kamu baru bilang ini ayah kandungmu? Iya. Hendra Prasetyo, ayah meninggal waktu aku baru 5 tahun, ibu selalu bilang begitu. Sedangkan Pak Budi yang kamu kira suami ibu, hanya paman, adik laki-laki ayah, yang pernah tinggal serumah beberapa waktu untuk membantu ibu setelah ayah meninggal. Belakangan paman menikah lagi dan pindah jauh. Kamu belum pernah dengar ibu cerita? Saya menganga, seluruh dunia seperti berputar di depan mata. Ternyata saya telah salah paham tentang segalanya. Salah sejak awal. Orang yang ibu mertua saya cintai dan rindukan bukan kekasih gelap di balik kegelapan, bukan orang ketiga seperti yang saya kira, melainkan suami sah, ayah kandung suami saya. Dan beliau selama bertahun-tahun hanya sedang bertahan hidup dengan satu-satunya gambaran, kenangan tentang suami yang benar-benar beliau cintai, nikahi, punya anak bersama, lalu kehilangan secara mendadak saat usia masih muda. Saya bergumam, tapi kenapa beliau tidak pernah menyebut nama beliau? Kenapa diam-diam menyembunyikan bahkan dari suami dan anak tentang nama asli ayah? Ardi juga termenung, mungkin ibu terlalu berduka, atau mungkin ada sesuatu yang ibu tidak ingin diungkit lagi. Saya terdiam. Sebuah firasat samar mulai mengetuk benak saya. Sebagian kebenaran masih tersembunyi dan ini bukan lagi sekadar kisah cinta yang terbengkalai. Malam itu saya memberanikan diri duduk di samping ibu mertua di atas dipan bambu di teras. Bulan baru terbit, cahaya redup menyapu wajah beliau sehingga saya tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Saya bertanya pelan, Bu, hari ini saya melihat kartu keluarga, saya lihat nama ayah Ardi adalah Pak Hendra. Beliau mendongak, tidak terkejut, tidak menghindar. Iya, memang beliau. Lalu kenapa ibu tidak pernah bercerita? Beliau menghela napas, tatapan menerawang. Karena setiap kali menyebut nama beliau, ibu merasa seperti daging sendiri disobek, ibu tidak sanggup. Saya ragu sejenak lalu bertanya lagi, tapi saya ingat pernah ibu bilang beliau adalah orang yang tidak bisa ibu miliki. Surat-surat itu, kata-katanya seperti ibu pernah mencintai beliau secara diam-diam, dalam penyesalan.
Kenapa begitu kalau beliau suami sah ibu? Beliau terdiam sangat lama, angin malam berhembus melenggokkan beberapa daun pisang kering di kebun. Seekor burung malam di suatu tempat berkicau 2 kali lalu sunyi. Kemudian beliau berkata perlahan, setiap kata seperti membuka lapisan demi lapisan ingatan yang tersegel. Karena ibu menikahi beliau saat beliau sedang mencintai orang lain. Saya terperanjat. Ibu bilang apa? Beliau mencintai gadis lain. Mereka berencana menikah tapi karena kecelakaan, gadis itu meninggal. Sedangkan ibu adalah orang yang berada di sisi beliau saat itu. Ibu merawat, menghibur, menemani, lalu beliau menikahi ibu bukan karena cinta tapi karena rasa terima kasih. Saya seperti membatu. Jadi ibu selalu merasa menjadi orang ketiga. Beliau tersenyum sendu. Benar, meskipun istri sah, ibu tidak pernah merasa dicintai dengan tulus. Ibu mencintai beliau seperti orang gila, tapi tatapan beliau selalu tertuju ke tempat lain. Saya tercekat. Lalu beliau meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Hari itu beliau sedang mengendarai sepeda motor ke Bandung, tempat dulu pernah berjanji dengan gadis itu akan membangun rumah kayu kecil di atas bukit, tapi kendaraannya tergelincir di puncak pas. Ibu menerima kabar itu seperti jantung meledak. Makanya ibu menyimpan foto dan surat sebagai satu-satunya benda yang membuktikan cinta ibu pernah ada. Beliau mengangguk, mata berkaca-kaca. Benar, ibu bukan gila, ibu hanya tidak mau melepaskan. Karena seumur hidup ibu hanya punya satu pria itu meski tidak pernah utuh. Saya meremas tangan beliau. Saat itu saya tidak lagi merasakan jarak antara mertua dan menantu. Yang ada hanya 2 perempuan yang pernah menderita karena cinta sedang diam-diam berbagi rasa sakit. Saya berbisik, Bu, mungkin ibu bukan orang yang dipilih, tapi ibu adalah orang yang bertahan, yang membesarkan anak, membangun rumah, menanggung segalanya. Itu sudah cukup untuk membuat ibu layak mendapatkan kedamaian. Beliau mengatupkan bibir, air mata jatuh ke tangan saya. Terima kasih Ratna, terima kasih karena sudah tetap tinggal. Percakapan malam itu dengan ibu mertua membuat saya tidak bisa tidur. Bertahun-tahun hidup bersama beliau, saya tidak pernah menyangka ada seorang perempuan yang mengubur rasa sakit sedalam itu di dalam hati. Hidup seperti meminjam raga orang lain, tertawa di hadapan dunia tapi di dalam membusuk oleh cinta yang tidak pernah utuh. Saya mengira semuanya sudah jelas. Saya mengira sudah menyentuh dasar dari masa lalu beliau. Tapi saya salah. 3 hari kemudian pukul 11.37 malam saat saya sedang membaca buku, ponsel berdering dari nomor tak dikenal. Saya ragu-ragu mengangkat. Halo, saya dengar. Di ujung telepon suara seorang perempuan serak yang tampaknya sudah berumur. Maaf mengganggu, apakah benar ini Ratna, menantu Bu Sumi? Saya terkejut. Iya benar, ibu siapa? Suara perempuan itu merendah seperti sedang menahan tangis. Nama saya Yanti, sahabat lama, atau lebih tepatnya orang yang pernah menyaksikan semua yang terjadi antara Bu Sumi dan Pak Hendra. Saya menelepon karena ada satu hal yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah berani saya ucapkan, tapi sekarang saya merasa Nak Ratna harus tahu, karena kebenaran tidak seharusnya dikubur selamanya. Saya menahan napas, jantung berdegup kencang. Silakan ceritakan Bu. Bu Yanti mulai bercerita, perlahan, setiap kata seperti menggali luka-luka yang sudah berkerak. Dulu saya dan Sumi adalah sahabat karib, satu sekolah. Sumi cantik, lembut, pintar, banyak yang mengejar. Tapi begitu jatuh cinta pada Hendra, dia berubah total, seperti hilang akal. Setiap hari bermimpi menggambar masa depan. Tapi sayangnya Hendra tidak memberikan hatinya untuk Sumi. Beliau pernah sangat mencintai gadis lain bernama Dewi, anak pemilik bengkel kayu dekat pasar kecamatan. Mereka saling mencintai dengan sangat dalam tapi keluarga Dewi menentang keras karena menganggap Hendra tidak cukup mapan. Saya menyela. Lalu kenapa Pak Hendra menikahi ibu mertua saya? Bu Yanti menghela napas. Setelah Dewi dipaksa menikah dengan orang lain, Hendra hancur. Dalam saat paling menderita, Sumilah yang berada di sampingnya merawat, menyemangati, lalu hamil. Keluarga Hendra memaksa mereka menikah. Tapi nak tahu tidak, Hendra menikahi Sumi tapi tidak pernah melupakan mantan kekasihnya. Dan Sumi tidak pernah memaafkan hal itu. Saya terdiam.
Cerita ini sama sekali tidak sesederhana yang saya kira, bukan kisah cinta indah yang terputus oleh kematian melainkan sebuah pernikahan yang dipaksakan, satu pihak mencintai sampai gila, pihak lain masih memandang bayangan lama. Bu Yanti melanjutkan, tapi yang akan saya ceritakan inilah yang paling menyakitkan. Kematian Hendra tidak sepenuhnya kecelakaan. Saya terguncang. Ibu bilang apa? Benar. Hari itu dengan mata kepala sendiri saya melihat Hendra meninggalkan rumah dengan wajah penuh amarah. 1 jam sebelumnya dia bertengkar hebat dengan Sumi lalu naik sepeda motor melaju ke arah puncak pas hendak ke Bandung. Tapi sebelum pergi, saya melihat Sumi berdiri di halaman, tangan memegang bungkusan sesuatu lalu memasukkannya ke tangki bensin motor. Saya tercekat. Maksud ibu mertua saya ada kaitannya dengan kematian Pak Hendra? Bu Yanti terbata. Saya tidak berani memastikan. Saya tidak berani menyimpulkan. Tapi beberapa hari kemudian saya diam-diam bertanya kepada Sumi, dia menjawab, kalau dia sudah memilih kembali ke tempat yang pernah dia janjikan dengan orang lain, ya biarkan saja dia pergi sekalian. Saya gemetar, keringat bercucuran meski udara sedang dingin. Bu, kenapa baru sekarang ibu ceritakan? Karena saya takut, karena Sumi sahabat dekat saya tidak bisa mengatakannya, juga tidak berani menghadapinya. Tapi belakangan ini saya dengar kabar Nak Ratna membawa beliau ke rumah sakit lalu beliau meninggalkan rumah. Saya merasa mungkin sudah waktunya kebenaran diungkap untuk membebaskan semua orang. Saya berterima kasih kepada Bu Yanti. Menutup telepon sementara hati seperti dilanda badai. Saya tidak tahu harus percaya berapa persen tapi kebetulannya terlalu menakutkan. Saya teringat cara ibu mertua saya tetap memeluk foto Pak Hendra, tetap menyimpan setiap kenangan kecil, tetap mati-matian bersikeras beliau adalah orang yang tidak bisa kumiliki. Mungkin bukan karena beliau tidak memilih, melainkan karena beliau tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Saya menyimpan cerita ini dan tidak langsung memberitahu suami. Saya perlu memverifikasi. Keesokan harinya saya pulang ke kampung mencari bekas bengkel kayu milik keluarga Dewi, mantan kekasih Pak Hendra. Bengkel sudah tutup, hanya tersisa rumah kecil. Saya bertanya kepada warga sekitar dan ditunjuk kepada seorang nenek berusia lebih dari 70 tahun yang sedang memilah sayur di halaman, ternyata memang Dewi. Beliau menerima saya di rumah kayunya yang sederhana, mendengar saya menyebut nama Hendra Prasetyo langsung berkaca-kaca. Dia adalah pria pertama dan terakhir yang membuat hati saya bergetar. Saya mendesak bertanya, kematian Pak Hendra, menurut ibu apakah itu kecelakaan? Nenek itu menyipitkan mata, termenung. Itu yang menghantui saya sampai sekarang. Pernah seorang teman berkata kepada saya, Hendra bukan mati karena tergelincir di tanjakan, tangki bensin motornya bocor dari sebelumnya, cukup 1 percikan api langsung menyala. Saya mendengar sambil merinding, tangki bensin bocor dari sebelumnya, siapa yang melakukannya? Kalau bukan kerusakan teknis berarti ulah manusia. Saya pulang ke rumah, semalaman gelisah. Pagi harinya saya memutuskan menghadapi ibu mertua. Saya menuangkan air duduk di hadapan beliau, memperdengarkan rekaman telepon Bu Yanti. Ibu mertua saya terdiam, tanpa ekspresi sedikit pun. Saya bertanya langsung, Bu, apakah ibu ada kaitannya dengan kematian ayah Ardi? Keheningan yang panjang, akhirnya beliau meletakkan cangkir teh, menatap saya dengan sorot yang sudah menanggalkan segala kepalsuan. Tidak, tapi ibu pernah berharap beliau jangan kembali. Ibu pernah berdoa agar beliau jangan hidup bahagia demi orang lain. Dan malam itu ketika mendengar kabar beliau meninggal, ibu tidak menangis. Saya membeku. Jawaban itu tidak mengiyakan tapi juga tidak menyangkal. Saya memandang beliau, untuk pertama kalinya melihat jelas dunia yang rapuh antara seorang ibu, seorang perempuan yang terluka, dan seorang manusia yang mungkin pernah melangkah mendekati batas kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah ibu mertua saya mengucapkan kalimat terakhir itu, malam itu ketika mendengar kabar beliau meninggal, ibu tidak menangis, saya duduk tak bergerak sangat lama, seperti orang yang baru saja dirobek lapisan kulit terakhir yang menutupi luka yang membusuk. Saat itu saya tidak tahu harus marah atau iba. Beliau tidak mengakui menyakiti suaminya, tapi kata-kata yang penuh kontradiksi dan kedinginan itu seperti pengakuan tidak langsung. Kalau memang beliau tidak menyebabkan kematian itu, setidaknya beliau pernah mengharapkan hal itu terjadi. Saya berdiri tanpa berkata apa-apa,
meninggalkan rumah. Saya berjalan di jalan kampung yang panjang, di kedua sisi deretan pohon tua berdesir tertiup angin. Hujan tiba-tiba turun deras, menggemuruh seolah ingin menyapu bersih segalanya. Saya tidak berlari, juga tidak berteduh di teras rumah manapun. Saya terus melangkah membiarkan hujan mengguyur wajah dan seluruh tubuh, berharap air itu bisa membasuh apa yang baru saja saya dengar. Sebuah kebenaran yang lebih suram dan kejam dari mimpi buruk apapun yang pernah saya alami. Malam itu saya tidak menginap di rumah beliau melainkan naik kendaraan kembali ke kota. Ardi menelepon saya puluhan kali tapi saya tidak mengangkat. Saya butuh waktu, bukan untuk memikirkan ibu mertua melainkan untuk memikirkan diri sendiri, tentang kehidupan pernikahan saya setelah semua yang baru terungkap. Pagi harinya saya duduk di apartemen kecil Mbak Sari, mata hitam berkantung setelah semalam tidak tidur. Ardi datang mengetuk pintu, lama sekali baru saya mau membukakan. Dia masuk, menatap saya dengan mata lelah. "Kamu marah padaku?" Saya tidak menjawab. Dia duduk di hadapan saya, meletakkan tangan di atas meja. "Kamu benar-benar berpikir ibu menyakiti ayahku?" Saya menatapnya perlahan. Aku tidak memastikan, tapi jelas beliau tidak sepenuhnya tidak bersalah. Dan aku juga tidak yakin masih cukup tenang untuk terus tinggal satu atap dengan seseorang yang pernah memelihara dendam sedalam itu. Aku takut suatu hari nanti, kalau beliau kambuh lagi, orang berikutnya yang dalam bahaya bisa jadi aku atau anak kita. Ardi menggenggam erat tangan saya, tatapannya linglung. "Aku mengerti, kamu sudah menanggung terlalu banyak, tapi ibu juga korban. Beliau hidup seperti bayangan selama 30 tahun, kamu tidak kasihan?" Saya tertawa getir. Kasihan tentu saja, tapi kasihan bukan berarti harus hidup dalam ketakutan. Aku bisa menyayangi beliau, bisa merawat beliau, tapi tidak bisa mengorbankan keselamatan diri sendiri untuk selamanya tinggal bersama masa lalu yang bukan milikku. Ardi meremas tangan saya lebih kuat. "Kamu sedang membicarakan perceraian." Saya tidak menjawab. Kami terdiam cukup lama. Akhirnya saya angkat bicara, "Aku butuh waktu untuk hidup sendiri. Bukan karena membenci kamu, apalagi ingin mengakhiri segalanya. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, berpikir mandiri, memahami apa yang sebenarnya aku inginkan." Ardi mengangguk, matanya memerah. "Aku tidak akan memaksa, tapi tolong jangan menyerah sepenuhnya." Saya menatapnya, pria ini meskipun anak dari seorang ibu yang menyimpan rahasia mengerikan tapi dia tidak pernah berbuat salah. Dia korban sama seperti saya, tapi saya juga perlu menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Saya pindah tinggal sementara di sebuah kamar kecil di rusun lama, tempat yang setiap pagi sinar matahari menerobos jendela dan angin sejuk berhembus di sore hari. Sebuah ruang yang cukup damai untuk saya menghadapi diri sendiri. Saya kembali bekerja, membatasi komunikasi dengan keluarga suami, tapi setiap akhir pekan tetap mengirimkan oleh-oleh ke kampung dan meminta Ningsisi pembantu untuk memeriksa kondisi kesehatan Bu Sumi. Suatu hari Ningsi menelepon dengan suara terbata-bata, "Mbak, hari ini Bu Sumi agak aneh." Beliau terus memandang keluar jendela sambil bergumam, "Aku salah, aku salah." Saya terhenti. Beliau melakukan sesuatu yang berbahaya tidak? Tidak. Tapi beliau menulis sepucuk surat disimpan di laci lemari, pesan beliau kalau ada yang datang berikan kepada Ratna. Saya menghela napas, langsung naik kendaraan pulang ke kampung keesokan harinya. Ketika saya tiba, beliau sedang duduk di halaman, mata mengikuti sekawanan burung pipit yang hinggap di pohon nangka. Melihat saya, beliau hanya tersenyum tipis tanpa terkejut. "Ibu tahu kamu akan datang." Saya duduk di sampingnya. Beliau menyerahkan sebuah amplop kecil dengan kertas yang sudah menguning. Saya membuka, di dalamnya tulisan tangan yang gemetar. "Ratna, ibu telah melakukan sesuatu yang ibu sesali seumur hidup, bukan menyakiti orang lain melainkan hidup terus-menerus dalam kebencian dan kecemburuan hingga akhirnya membunuh diri sendiri dalam hayalan. Ibu tidak mendorong Hendra ke dalam kematian, tapi ibu tidak mencegahnya. Ibu bisa menahannya sebentar lagi, meraih tangannya, tapi ibu tidak melakukannya. Ibu selalu berpikir kalau dia tidak mencintai ibu maka biarlah takdir yang menyelesaikan sisanya, dan takdir benar-benar melakukannya. Ibu salah. Dan sekarang ketika kamu masuk ke dalam kehidupan ibu memaksa ibu menghadapi semua kesalahan, ibu hanya bisa menundukkan kepala berterima kasih.
Kamu berhak marah, berhak pergi. Tapi ibu berharap jika suatu hari kamu melahirkan anak perempuan, ajarkan dia satu hal. Jangan mencintai sampai kehilangan akal sehat. Jangan hidup demi seseorang sampai melupakan diri sendiri. Sayang, Ibu. Saya melipat surat itu, tercekat. Saya tidak tahu apakah sudah sepenuhnya memaafkan beliau. Ada kesalahan yang tidak bisa dihapus. Tapi saya tahu perempuan di hadapan saya ini benar-benar telah terbangun dari mimpi panjang selama 30 tahun. Saya melangkah maju menggenggam tangan keriput itu. Bu, saya belum tentu kembali tinggal bersama Ibu, tapi saya tidak akan meninggalkan Ibu. Tidak ada orang yang pantas ditinggalkan sendirian, bahkan ketika mereka pernah salah. Beliau memeluk saya, Trisat. Terima kasih nak. Terima kasih karena kamu tidak seperti Ibu dulu. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berbelok sebanyak ini hanya dalam beberapa bulan singkat. Dari seorang perempuan yang hidup tenang dalam pernikahan meski ada benturan sehari-hari, tiba-tiba saya terseret ke dalam lapisan-lapisan kenangan pekat ibu mertua, ke dalam kebenaran yang basah oleh air mata tentang kematian ayah mertua, ke dalam pergulatan antara memaafkan dan melarikan diri. Dan kini saya harus menghadapi titik balik besar lagi. Tapi kali ini bukan urusan orang lain melainkan urusan saya sendiri. Saya tahu ada yang tidak beres pada diri saya sejak minggu lalu ketika terus-menerus merasa mual, badan lesu, tidak nyaman, dan haid terlambat. Tapi saya menyalahkan stres, tekanan pekerjaan, dan masalah keluarga suami. Sampai pagi ini, saya berdiri di kamar mandi apartemen kecil sewaan, tangan memegang test pack, jantung berdegup kacau, 2 garis jelas, tidak mungkin salah. Saya terduduk di lantai, memeluk wajah sambil menangis, bukan karena sedih melainkan karena terkejut, tidak tahu harus berbuat apa dengan kabar ini. Saya sedang hidup terpisah dari Ardi, dia tidak bersalah tapi saya belum siap kembali. Urusan dengan ibunya belum selesai, saya belum yakin masih cukup berani untuk terus hidup di dalam keluarga besar itu. Jadi kalau sekarang saya bilang sedang hamil, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan dipaksa kembali, tinggal bersama ibu mertua yang punya riwayat psikologis tidak stabil, orang yang pernah menghantui saya selama berbulan-bulan? Atau saya akan disalahkan keluarga karena menyembunyikan, karena waktu yang tidak tepat? Saya tidak tahu. Yang saya tahu saat ini di dalam tubuh saya ada satu nyawa kecil, setitik cahaya yang baru muncul di dalam kegelapan. Saya meletakkan tangan di perut, masih sangat kecil, tapi saya sudah merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam diri saya. Dan saya tidak mau melepaskannya. Saya pergi ke rumah sakit untuk memastikan. USG mengonfirmasi lebih dari 5 minggu. Dokter menatap saya dengan ramah, janinnya sehat, tapi di fase ini kamu harus menjaga kestabilan emosi, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu ingin mempertahankan bayinya, mulailah merencanakan istirahat yang baik dan kalau bisa beritahu ayah si bayi agar kalian bisa menjalani bersama. Saya mengangguk tapi hati seperti mau pecah menjadi 2. Di perjalanan pulang saya tidak langsung ke kamar sewaan melainkan berjalan-jalan tanpa arah. Saya menyusuri setiap jalan lama tempat saya dan Ardi pernah bergandengan tangan, pernah bermimpi tentang masa depan bersama. Saya merindukan dia, meskipun ada luka, ada kemarahan, meskipun ada 1000 alasan untuk menjauh, dia tetap orang yang pernah saya cintai, pernah saya percayai, dan pernah saya pilih untuk berjalan bersama seumur hidup. Saya berdiri di depan toko buku kecil di ujung jalan, tempat tahun lalu dia pernah membelikan saya buku berjudul Menjadi Ibu, Perjalanan Penuh Kasih Sayang. Waktu itu saya tertawa bercanda bilang salah beli, belum waktunya. Tapi sekarang saya mengerti itu mungkin pertanda. Malam itu saya kembali ke kamar, berbaring lama memeluk bantal lembut menempel di perut. Saya tidak menangis lagi. Semua ketakutan tiba-tiba mencair, hanya tersisa ketenangan yang aneh. Saya membuka ponsel, menekan nomor Ardi, tangan gemetar. Tapi kali ini saya harus menelepon. Dering 3 kali, dia mengangkat. Ratna, saya mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Kamu baik-baik saja? Aku menelepon beberapa hari kamu tidak mengangkat. Saya memotong. Aku perlu bertemu kamu. Besok, ada hal penting. Katakan saja sekarang. Tidak. Aku ingin melihat wajahmu saat mengatakannya. Suaranya melembut. Baiklah. Kapan kamu bisa? Aku datang.
Pagi harinya saya mengajaknya bertemu di warung kopi lama, tempat kami berdua pernah merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Dia datang lebih awal, masih sosok yang sama, masih tatapan yang familiar, hanya wajahnya lebih kusut dari sebelumnya. Saya duduk tanpa basa-basi. Aku hamil. Dia membeku, mata terbelalak, mulut terbuka tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menunduk. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Aku tahu sedang hidup terpisah, belum tahu akan bagaimana ke depannya. Tapi aku tidak bisa menggugurkan bayi ini, aku hanya ingin kamu tahu. Dia mengangkat tangan menutupi wajah, beberapa saat kemudian menurunkannya, suara parau. Ratna, kamu pikir apa tentang aku sampai berniat menyembunyikan ini? Saya mengatupkan bibir. Bukan tidak percaya padamu, aku hanya takut dipaksa kembali ke rumah itu bersama ibumu, bersama hal-hal yang belum siap aku hadapi. Dia mengangguk. Aku mengerti, aku benar-benar mengerti. Aku tahu kamu sudah menanggung terlalu banyak dan aku salah karena tidak melindungimu di saat yang tepat. Dia menatap saya, matanya basah. Tapi jangan menanggung sendirian lagi. Kalau kamu mau tinggal sendiri, silakan. Kalau kamu butuh aku mendukung segalanya, aku siap. Kamu merawat anak bagaimana, melahirkan di mana, makan apa, pakai apa, tinggal bilang saja, aku akan ada. Saya menangis. Saya sudah mempersiapkan mental untuk ditentang, ditarik pulang, dipaksa memaafkan, tapi tidak menyangka dia justru memilih mundur agar saya bisa hidup sesuai keinginan sendiri. Aku tidak tahu apakah bisa kembali menjadi istrimu. Saya berkata jujur. Tapi kita bisa menjadi orang tua yang baik bersama-sama. Dia tersenyum, air mata menetes. Itu sudah cukup, jauh lebih baik dari banyak pasangan di luar sana. Seminggu kemudian saya pergi periksa kehamilan lagi. Kali ini Ardi ikut. Dia tidak menggandeng tangan saya, tidak duduk merapat seperti pasangan baru menikah, tapi tatapannya selalu mengikuti saya, seolah saya hanya perlu menoleh dan bisa bersandar kapan saja. Setelah pemeriksaan dia mengantar saya makan lalu membelikan sepasang sepatu flat baru. Kamu harus hati-hati jalan, jangan pakai hak tinggi lagi. Saya mengangguk, hati terasa sedikit lebih ringan. Sampai di rumah saya membuka lemari, mengeluarkan surat-surat lama ibu mertua dan membacanya kembali. Saya tidak lagi marah pada beliau, juga tidak merasa beliau terlalu menakutkan seperti dulu. Saya hanya merasa kasihan, dan saya berjanji pada diri sendiri tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di dalam rumah yang penuh kenangan kejam. Bagaimanapun juga saya akan melakukan segala cara agar anak saya hidup dalam cinta dan kewarasan, sesuatu yang pernah hilang dari kedua orang tua mertua saya. Kehamilan saya memasuki minggu ke-9. Tubuh saya sudah mulai berubah nyata, wajah lebih pucat, dada sesak, hidung sensitif, dan mudah terharu tanpa alasan. Tapi mungkin perubahan terbesar justru ada di jiwa. Saya sudah belajar hidup lebih pelan, melepaskan luka-luka lama, dan berpikir lebih jauh untuk makhluk kecil yang sedang tumbuh di dalam diri saya. Ardi tetap rutin mengunjungi saya setiap minggu. Kami tidak lagi membicarakan soal kembali atau berpisah. Hubungan kami sekarang seperti dibangun ulang dari awal, tanpa terburu-buru, tanpa ekspektasi, hanya ada sebagai dua orang dewasa yang sama-sama bertanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari segalanya, yaitu anak kami. Saya masih tinggal di kamar sewaan yang mungil tapi cukup damai. Setiap pagi saya membuka jendela, menghirup udara segar lalu meletakkan tangan di perut, membisikkan beberapa kata kepada si kecil. Saya tidak tahu nanti anak ini laki-laki atau perempuan, tapi saya selalu memanggilnya Dedet, dengan sebutan yang cukup sayang dan netral agar tidak terikat pada dugaan apapun. Sore itu ketika saya baru pulang dari rumah sakit setelah pemeriksaan rutin, pengelola gedung memanggil saya turun ke lobi. Ada seorang nenek yang menanyakan bak sejak pagi, katanya ibu mertua. Saya tersentak. Turun ke bawah saya melihat ibu mertua duduk sendirian di bangku batu di bawah pohon flamboyan. Wajah beliau tampak lebih kurus, rambut putih terlihat jelas di balik kerudung. Beliau memeluk sebuah tas kain lama, di dalamnya ada sesuatu berbentuk kotak yang dibungkus rapi. Saya menghampiri. Ibu datang ke kota tanpa kabar dulu. Beliau menatap saya, mata berkaca-kaca. Ibu takut kamu menolak, takut kamu menghindar seperti waktu lalu. Saya menarik tangan beliau duduk di samping saya.
Bagaimanapun juga ibu adalah nenek dari cucu saya tidak menghindar dari ibu. Beliau mengangguk lalu memberikan tas itu. Ibu punya sesuatu yang ingin diserahkan langsung ke tanganmu. Saya membuka, sebuah kain bedong bayi lama yang sudah lusuh dan menguning dimakan waktu. Di atas kain ada sulaman benang merah kecil-kecil yang miring-miring. Anak pertama. Tahun itu ibu baru 22 tahun. Saya langsung mengenali sulaman amatir itu adalah buatan tangan ibu mertua saya waktu muda. Beliau tertawa pelan. Itu kain yang ibu pakai untuk membedong Ardi waktu baru lahir. Waktu itu miskin tidak punya apa-apa, hanya kain ini yang ibu beli sendiri di pasar lalu menyulam huruf demi huruf saat masa nifas. Ibu menyimpannya bertahun-tahun. Saya tiba-tiba merasakan hidung perih. Saya meletakkan kain itu di pangkuan, mengusap pelan setiap lipatannya. Ibu memberikan ini untuk membedong cucu ibu, supaya dia disambut dunia dengan kesederhanaan yang sama seperti kakaknya dulu. Ibu ingin melakukan sesuatu yang benar meskipun sekecil apapun. Saya menoleh, melihat mata beliau memerah. Beliau melanjutkan dengan suara gemetar, "Ibu tahu ibu pernah menjadi orang yang membuat kamu takut. Ibu pernah egois, pernah tenggelam dalam kegelapan dan tanpa sengaja menyeret orang lain. Tapi sejak kamu pergi lalu kembali menjenguk lalu menulis surat terima kasih kepada ibu menyadari tidak ada lagi yang perlu ibu pertahankan. Kalau masih ada yang harus ibu lakukan, itu adalah menebus kesalahan kepada kamu dan cucu ibu." Saya menggenggam tangan beliau. Tangan itu masih kurus dan bertulang tapi sudah berhenti gemetar. Saya berkata tulus, "Bu, saya belum melupakan apa yang sudah terjadi tapi saya tidak marah lagi. Saya mengerti ada perempuan seperti ibu yang menanggung rasa sakit terlalu besar tanpa tahu cara keluar. Kalau hari ini ibu sudah melangkah maju maka saya juga tidak bisa terus berdiam diri." Beliau meremas tangan saya, mengangguk, air mata mengalir di sudut bibir. Beberapa saat kemudian saya berdiri mengajak beliau naik ke kamar untuk beristirahat. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk 2 orang duduk dengan nyaman. Beliau mengedarkan pandangan lalu menghela napas, "Tempatnya kecil sekali, nanti kalau perutmu makin besar lalu melahirkan bagaimana?" Saya tertawa, saya berencana 3 bulan lagi pindah ke apartemen yang lebih besar. Semuanya sedang membaik. Ibu perlu saya bantu ke sini tidak? Ibu tahu ibu pernah membuat kamu ketakutan, tapi sekarang ibu sudah berbeda, ibu bisa tinggal di lantai terpisah tidak mengganggu, hanya ingin merawat cucu. Saya memandang beliau, sebagian diri saya masih ragu, tapi sebagian lagi seperti membisikkan bahwa perempuan ini benar-benar sudah tersadar. Saya mengangguk perlahan, biar saya pikirkan lagi tapi terima kasih Bu karena sudah berubah, tidak semua orang cukup berani melihat kembali masa lalunya seperti ibu. Beliau tersenyum tipis, mata berkaca-kaca. Minggu berikutnya saya pindah ke apartemen baru, tidak mewah tapi cukup hangat. Ardi membantu memindahkan setiap kardus barang lalu diam-diam menggantungkan sebuah bingkai foto kecil di dinding. Foto USG pertama anak kami. Saya memandang gambar hitam putih yang buram itu, sesosok mungil yang sedang perlahan membentuk seorang manusia, dan hidung saya terasa perih. Ibu mertua saya juga mulai sesekali datang berkunjung. Beliau tidak berlama-lama, tidak ikut campur terlalu dalam, tapi setiap datang selalu membawa sesuatu yang dimasak sendiri. Bubur kacang hijau, sayur labu kuning, wedang jahe. Pernah beliau memberikan saya sebotol kecil minyak telon. Dulu ibu suka mengusap perut dengan ini, wanginya enak dan bayinya tidur nyenyak. Sekarang coba pakai untuk cucu ibu ya. Saya menerimanya. Terima kasih. Di antara saya dan beliau tidak ada lagi jarak, hanya tersisa kelembutan yang sangat manusiawi, seperti 2 perempuan yang sedang sama-sama belajar menjadi ibu, hanya berbeda waktu. Saya tidak langsung kembali menjadi istri Ardi, tapi di antara kami sudah ada kembali kepercayaan, ada kembali rasa saling menghargai, dan hal itu kadang lebih berharga dari ikatan pernikahan yang membelenggu. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus yang kita bayangkan. Tepat ketika saya merasa semuanya mulai membaik, sebuah kejutan lain menghampiri saya. Suatu pagi di minggu ke-13 kehamilan, saya terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawah. Saya meraba sprei dan merasakan sesuatu yang basah, saya menyalakan lampu dan melihat bercak darah di spray putih. Jantung saya berdebar, tangan gemetar. Saya langsung menelepon Ardi dengan suara pecah, "Mas,
Aku berdarah, tolong antar aku ke rumah sakit sekarang. Tidak sampai 20 menit dia sudah ada di depan pintu dengan wajah pucat pasi. Dia menggendong saya turun ke mobil dan melaju ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan saya hanya bisa meremas tangannya sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil anak ini, jangan sekarang, aku belum sempat bertemu dengannya." Di unit gawat darurat, dokter segera melakukan pemeriksaan. Saya berbaring di ranjang dengan baju rumah sakit yang dingin, mata memandang langit-langit putih yang kosong, telinga mendengarkan bunyi mesin USG yang mendengung. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Kemudian dokter menoleh dengan wajah yang sulit dibaca. "Ibu, janinnya masih ada, detak jantungnya masih terdengar." Saya menangis lega, air mata mengalir tanpa henti. Dokter melanjutkan, "Tapi ada pendarahan subkorionik, artinya ada penggumpalan darah di dekat plasenta. Ini bisa membaik dengan sendirinya tapi juga bisa memburuk kalau tidak diistirahatkan total. Ibu harus bed rest minimal 2 minggu, tidak boleh stres, tidak boleh banyak bergerak." Saya mengangguk berkali-kali, sanggup melakukan apapun asalkan anak ini selamat. Ardi berdiri di samping ranjang, wajahnya pucat tapi matanya merah. Dia menggenggam tangan saya dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berpisah, dia mencium kening saya. "Aku akan jaga kalian berdua. Kali ini aku tidak akan terlambat lagi." Saya diizinkan pulang tapi harus istirahat total di rumah. Ardi langsung mengambil cuti dari pekerjaan dan pindah sementara ke apartemen saya. Dia tidur di sofa kecil di ruang tamu, tidak pernah mengeluh meski badannya pegal setiap pagi. Dia yang memasak, dia yang mencuci, dia yang memastikan saya minum vitamin dan makan tepat waktu. Suatu malam ketika saya berbaring di tempat tidur sementara dia duduk di lantai sambil membaca buku tentang kehamilan, saya bertanya pelan, "Mas, kamu tidak merasa capek?" Dia mendongak tersenyum, "Capek sih, tapi ini pertama kalinya aku merasa berguna untukmu sejak lama. Biasanya aku selalu terlambat, sekarang setidaknya aku bisa ada di sini." Saya tersenyum, hati terasa hangat. Mungkin ini yang namanya cinta yang tidak sempurna tapi jujur, tidak mewah tapi hadir di saat paling dibutuhkan. Kabar tentang kondisi saya sampai juga ke telinga Bu Sumi di kampung. Keesokan harinya Ningsih menelepon bilang beliau menangis sepanjang malam mendengar cucunya hampir keguguran. 2 hari kemudian beliau datang ke kota membawa rantang berisi bubur kacang hijau hangat dan sekeranjang buah-buahan segar dari kebun. Beliau duduk di samping tempat tidur saya, tidak banyak bicara, hanya mengusap pelan perut saya sambil berbisik, "Cucu nenek, kamu harus kuat ya, nenek sudah terlalu banyak berbuat salah, jangan sampai kamu juga jadi korban." Saya mendengar kata-kata itu dan merasakan sesuatu pecah di dalam dada saya, bukan rasa sakit melainkan sesuatu yang selama ini membeku perlahan mencair. Mungkin inilah yang disebut pengampunan yang sesungguhnya, bukan dengan kata-kata besar atau keputusan dramatis, melainkan dengan kehadiran yang sederhana, dengan tangan yang mengusap perut dan doa yang tulus dari seorang nenek untuk cucunya. Selama 2 minggu berikutnya Bu Sumi tinggal di apartemen membantu Ardi merawat saya. Beliau tidur di matras lipat di sudut ruang tamu, bangun sebelum subuh untuk memasak sarapan, lalu menghabiskan hari dengan menemani saya mengobrol, membacakan doa, atau sekadar duduk diam di samping tempat tidur merajut topi kecil untuk calon cucu. Hubungan kami bertiga, saya, Ardi, dan Bu Sumi, perlahan berubah menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan keluarga yang sempurna, jauh dari itu, tapi sebuah keluarga yang sedang belajar saling menerima dengan segala luka dan kekurangan masing-masing. Suatu sore Bu Sumi duduk di samping saya sambil merajut, tiba-tiba beliau berhenti dan berkata, "Nak, Ibu ingin minta satu hal." "Apa, Bu?" "Kalau nanti cucu Ibu lahir, Ibu ingin dia tahu bahwa neneknya pernah berbuat salah, pernah tersesat, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Ibu tidak ingin masa lalu Ibu disembunyikan seolah tidak pernah terjadi. Ibu ingin cucuku belajar dari kesalahan Ibu." Saya terdiam memandang beliau cukup lama. Di wajah tua yang penuh kerutan itu saya melihat sesuatu yang dulu tidak pernah saya lihat, yaitu keberanian. Keberanian seorang perempuan yang tidak lagi melarikan diri dari masa lalunya melainkan berdiri tegak menghadapinya. "Ibu, kalau waktunya tiba, kita ceritakan bersama-sama. Tapi bukan sebagai kisah yang menakutkan, melainkan sebagai pelajaran tentang cinta dan pengampunan." Beliau mengangguk,
meneteskan air mata kerajutan yang belum selesai. Minggu demi minggu berlalu, kondisi kehamilan saya membaik. Pendarahan berhenti, hasil USG menunjukkan janin berkembang normal. Dokter mengizinkan saya beraktivitas ringan tapi tetap harus menjaga emosi dan menghindari kelelahan. Di minggu ke-20 kami mengetahui jenis kelamin bayi. Dokter tersenyum sambil menunjuk layar monitor, "Selamat, bayinya perempuan." Saya menangis lagi, kali ini murni bahagia. Ardi yang berdiri di samping meremas tangan saya, matanya berkaca-kaca. Seorang anak perempuan. Tiba-tiba saya teringat surat Bu Sumi, "Kalau suatu hari kamu melahirkan anak perempuan, ajarkan dia satu hal, jangan mencintai sampai kehilangan akal sehat." Malam itu saya menelepon Bu Sumi untuk memberitahu kabarnya. Beliau hening beberapa saat di ujung telepon lalu saya mendengar suara isakan tertahan. "Perempuannya? Alhamdulillah. Ibu akan merajut lebih banyak lagi." Saya tertawa di antara tangis. "Iya Bu, perempuan. Dia akan punya nenek yang kuat." Beliau tertawa kecil, suaranya bergetar. "Nenek yang pernah lemah, tapi sedang belajar menjadi kuat." Bulan-bulan berikutnya berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Ardi secara perlahan kembali ke rutinitasnya bekerja tapi selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah lagi menerima tugas dinas jauh. Dia bilang sudah mengajukan perpindahan posisi agar bisa lebih banyak di rumah. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, meninggalkan orang-orang yang aku sayangi sendirian. Mendengar itu, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang kembali lagi, yaitu rasa aman. Bukan rasa aman yang datang dari tembok atau pintu yang terkunci, melainkan dari kehadiran seseorang yang akhirnya memilih untuk benar-benar ada. Di minggu ke-32 Bu Sumi kembali ke kota untuk menemani saya menjelang persalinan. Kali ini beliau menyewa kamar kecil di dekat apartemen saya agar tidak mengganggu tapi tetap bisa membantu. Setiap pagi beliau datang membawa makanan, membantu melipat pakaian bayi yang sudah kami siapkan, dan menemani saya jalan-jalan sore di taman kompleks. Suatu sore saat kami duduk di bangku taman, Bu Sumi menatap matahari yang mulai turun dan berkata, "Nak, kamu tahu tidak, dulu ibu selalu takut matahari terbenam karena itu artinya malam akan datang dan malam selalu penuh mimpi buruk. Tapi sekarang ibu justru menyukai sore hari karena setelah gelap pasti ada fajar lagi." Saya tersenyum, menggenggam tangannya. "Ibu benar, tidak ada malam yang tidak berakhir." Beliau mengangguk pelan, memandang langit yang berwarna jingga keemasan. Saya melihat wajahnya yang damai dan menyadari bahwa perempuan ini, perempuan yang pernah membuat saya takut setengah mati, kini menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tepat di minggu ke-38, menjelang tengah malam, saya merasakan kontraksi pertama. Ardi segera membawa saya ke rumah sakit sementara Bu Sumi menyusul dengan tas berisi perlengkapan bayi yang sudah disiapkan sejak berminggu-minggu sebelumnya. Proses persalinan berlangsung lebih dari 10 jam. Saya berjuang di ruang bersalin dengan keringat membanjir, tubuh terasa seperti dibelah dua, tapi setiap kali ingin menyerah saya teringat semua yang sudah saya lalui, malam-malam menakutkan bersama ibu mertua, pelarian ke Bandung, surat pengakuan, pendarahan yang hampir merenggut bayi saya, dan semua air mata yang sudah tertumpah. Kalau semua itu bisa saya lewati, maka ini pun pasti bisa. Pukul 10.23 pagi, tangisan pertama memenuhi ruangan. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit kemerahan dan rambut hitam tipis diletakkan di dada saya. Saya menangis, Ardi menangis, bahkan perawat yang membantu pun ikut tersenyum haru. Saya memandang wajah kecil itu dan membisikkan, "Selamat datang di dunia, sayang. Mama sudah menunggumu sangat lama." Beberapa saat kemudian Bu Sumi diizinkan masuk. Beliau berjalan pelan menuju ranjang, langkahnya gemetaran. Ketika melihat bayi mungil di pelukan saya, beliau berhenti, menutupi mulutnya dengan tangan, dan menangis tanpa suara. Saya mengulurkan bayi itu kepadanya. "Bu, gendong cucu ibu." Beliau mengambil bayi itu dengan hati-hati seperti memegang benda paling berharga di dunia. Beliau memandang wajah kecil itu lama sekali, air mata terus mengalir. Kemudian beliau berbisik, "Cantik sekali, mirip mamanya." Saya tersenyum di antara kelelahan. Lalu Bu Sumi mengeluarkan sesuatu dari tasnya, kain bedong tua yang beliau berikan kepada saya beberapa bulan lalu.
Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, beliau membedong cucunya dengan kain yang sama yang pernah membedong Ardi 30 tahun lalu. Saat itu saya melihat lingkaran itu akhirnya menyatu. Masa lalu yang penuh luka, masa kini yang penuh perjuangan, dan masa depan yang penuh harapan, semuanya terbungkus dalam selembar kain sederhana yang memeluk tubuh mungil seorang bayi perempuan. Kami menamakan putri kami Kirana, yang berarti cahaya. Karena dia lahir dari kegelapan dan membawa terang untuk semua orang di sekelilingnya. 2 minggu setelah kelahiran Kirana, saya dan Ardi duduk berdampingan di balkon apartemen. Bayi kami tertidur pulas di gendongan saya. Wajah mungilnya begitu tenang seolah dunia ini adalah tempat paling aman. Ardi menatap saya dan berkata pelan, "Ratna, aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin bertanya, apakah kamu mau mencoba membangun kembali keluarga kita? Bukan seperti dulu, tapi yang baru, yang lebih jujur, yang tidak ada rahasia lagi." Saya memandang wajah putri kami yang tertidur, lalu memandang pria di samping saya, pria yang pernah mengecewakan saya tapi juga pria yang tidak pernah menyerah untuk memperbaiki diri. "Aku mau mencoba," saya menjawab pelan. "Tapi dengan satu syarat, tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi masa lalu yang dikubur. Kalau kita membangun rumah tangga lagi, fondasinya harus kejujuran." Ardi mengangguk, matanya basah tapi senyumnya tulus. "Aku berjanji." 1 bulan kemudian kami resmi kembali tinggal bersama di apartemen baru yang lebih besar. Bu Sumi tinggal di kamar terpisah di lantai bawah, cukup dekat untuk membantu tapi cukup jauh untuk memberikan kami privasi. Beliau menjalani kontrolnya dengan rutin setiap bulan ke rumah sakit jiwa provinsi dan kondisinya terus membaik. Setiap malam sebelum tidur beliau selalu mencium kening Kirana dan membisikkan, "Nenek sayang kamu, nenek akan menjadi nenek yang baik." Suatu sore ketika saya duduk menulis catatan harian kehamilan, saya menulis halaman terakhir. "Nak Kirana, ketika Mama mengandungmu, Mama tidak yakin cukup kuat untuk membesarkanmu menjadi manusia yang baik. Tapi kemudian Mama bertemu nenek internalmu, perempuan yang pernah paling Mama takuti, justru menjadi orang yang mengajarkan Mama pelajaran terbesar. Bahwa cinta jika dijaga dengan cara yang salah akan menjadi belenggu, tapi jika dilepaskan pada waktunya akan berubah menjadi sayap. Mama sudah memilih sayap." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah hari ini bukan hanya perjalanan seorang menantu yang melewati ketakutan dan luka, melainkan juga perjalanan penyembuhan seorang ibu yang pernah kehilangan dirinya sendiri di masa lalu. Kita sering berpikir bahwa mencintai berarti menggenggam erat tanpa pernah melepaskan, tapi kadang semakin kita genggam, semakin dalam kita tenggelam dalam kebencian dan kesendirian. Sang ibu dalam kisah ini membutuhkan hampir seumur hidup untuk memahami bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang melainkan tentang merelakan pada waktunya agar keduanya bisa tenteram. Sedangkan sang menantu yang pernah ketakutan, pernah ingin melarikan diri, akhirnya memilih memaafkan tanpa melupakan batasan untuk melindungi diri sendiri dan anaknya. Itu adalah pilihan yang penuh keberanian dan kedewasaan. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwa ada luka yang hanya bisa disembuhkan dengan pengertian dan kebenaran. Ada kenangan yang harus dihadapi bukan disembunyikan agar tidak diam-diam membunuh seumur hidup. Dan yang terpenting, setiap dari kita layak hidup dalam kedamaian betapapun masa lalu penuh badai. Karena setelah setiap malam yang paling gelap, pasti ada fajar yang menanti. Jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian merasa kisah hari ini bermakna dan menyentuh hati, silakan tekan subscribe channel Kisah Senja Penuh Makna agar setiap hari kita bisa bersama-sama menyimak sebuah kisah kehidupan dan pelajaran hidup yang lebih mendalam. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian selalu sehat, sejahtera, dan menjalani hari-hari dengan hati yang ringan dan damai di tahun-tahun mendatang.